Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi Agile. Nama saya Irena Farina dan nama rekan saya Ahmad Zaini dan satu lagi Agis Ginastiar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Agile. Prinsip Agile Software Development. Salah satu ciri dari Agile Software Development adalah tim yang tanggap terhadap perubahan. Mengapa? Karena perubahan adalah hal yang utama dalam perkembangan software. Perubahan kebutuhan software, perubahan anggota tim, perubahan teknologi, dan lain-lain. Selain itu, Agile Software Development juga melihat pentingnya komunikasi antara anggota tim, antara orang-orang teknis dan businessmen, antara developer dan manajernya. Ciri lain adalah klien menjadi bagian dari tim pembangunan software. Ciri-ciri ini didukung oleh 12 prinsip yang ditetapkan oleh Agile Alliance. Menurut Agile Alliance, 12 prinsip ini adalah mereka yang ingin berhasil dalam penerapan Agile Software Development. Yang pertama, kepuasan klien adalah prioritas utama dengan menghasilkan produk lebih awal dan terus-menerus. Yang kedua, menerima perubahan kebutuhan sekalipun diakhiri perkembangan. Yang ketiga, menyerahkan hasil software dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Yang keempat, bisnis dan perkembangan kerja sama tiap hari selama proyek berlangsung. Yang kelima, membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi yang bekerja dalam. Berikut ini adalah model-model proses yang termasuk Agile Process Model. Yang pertama, XP, Extreme Programming, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dipublikasikan oleh Ken Beck tahun 1999, yang kedua menggunakan pendekatan berorientasi objek, yang terakhir aktivitas perancangan, pengumpulan user stories, dan klien ditetapkan prioritasnya. Setiap story ditetapkan harga dan lama pembangunan. Jika terlalu besar, dapat dipecahkan menjadi beberapa story yang lebih kecil. Periksa dan pertimbangan resiko. Yang keempat, aktivitas desain berprinsip sederhana, manfaat kartu CRC, Class Responsibility Collaborator, untuk identifikasi dan mengatur kelas-kelas dari konsep OO. Jika ditemui kesulitan, prototip dibangun lini namanya spike solution. Lakukan refactoring, yaitu membangun desain dari program setelah ditulis. Yang kelima, aktivitas pengkodean. Siapkan unit tes sebelum mengkode dipakai sebagai fokus program untuk membuat program. Pair programming dilakukan untuk real-time program solving dan real-time equality assurance. Yang keenam, aktivitas pengujian menggunakan unit test yang dipersipkan sebelum pengodean. Adaptive software development, bisa disingkat dengan ASD, dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, dianjurkan oleh Hume Higgs-Smith sebagai teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Yang kedua, filosofi yang mendasari adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri. Yang ketiga, aktivitas speculation
collaboration, dan learning. Yang keempat, aktivitas speculation, adaptive sales planning, yaitu menggunakan informasi awal seperti misi dan klien, batas proyek, dan kebutuhan dasar untuk definisikan rangkaian instrument produk software yang secara berkala diserahkan. E. Aktivitas collaboration. Orang-orang yang bermotivasi tinggi bekerja sama, saling melengkapi, rela membantu, kerja keras terampil di bidangnya, dan komunikasikan masalah untuk hasilkan penyelesaian yang efektif. F. Aktivitas learning. Tim pembangun sering merasa sudah tahu semua hal tentang proyek, padahal tidak selamanya begitu. Karena itu, proses ini membuat mereka belajar lebih tentang proyek melalui 3 cara. Focus group, formal technical reviews, postmortems, tim ASD. Focus group, klien dan pengguna memberikan masukan terhadap software. Formal technical reviews, tim ASD lengkap melakukan review. Postmortems, tim ASD lakukan introspeksi pada kinerja dan proses. Nah, di sini ada tentang adaptive software development, yaitu ASD. Selanjutnya, Dynamic System Development Method. A. Menyajikan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototyping yang inskremental dan lingkungan yang terkondisikan. B. Membangun software dengan cepat. 80% dari proyek diserahkan dalam 20% dari waktu total untuk menyerahkan proyek secara utuh. Aktivitas feasibility study. Siapkan requirement dan batasan lalu uji apakah sesuai. Gunakan proses DSD. Aktivitas business study. Susun kebutuhan fungsional dan informasi. Tentukan arsitektur aplikasi dan identifikasi kebutuhan pemelihara untuk aplikasi. E. Aktivitas functional model interaction. Hasilkan incremental prototype yang perlihatkan fungsi software ke klien untuk dapat kebutuhan lebih jelas dan konfirmasi. Aktivitas design and build interaction. Cek ulang prototype yang dibangun untuk pastikan bahwa prototype dibangun dengan cara memungkinkan fungsi tersebut benar-benar bekerja. Aktivitas implementation. Menempatkan software pada lingkungan sebenar sekalipun belum lengkap atau masih ada perubahan. DSDM dapat dikombinasikan dengan XP, menghasilkan kombinasi model proses yang mengikuti DSDM dan praktek yang sejalan dengan XP. Scrum diperkenalkan oleh Jeff Sutherland tahun 90-an. Pengembangan berikutnya dilakukan oleh Schauber dan Biddle. Scrum memiliki prinsip, yaitu ukuran tim yang kecil, melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Proses menghasilkan beberapa software increment. Pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Aktivitas Scrum yaitu backlog, sprints, Scrum meetings, dan demo. Aktivitas backlog yaitu daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien. Daftar dapat bertambah. Aktivitas sprints
yaitu unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan ke dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box, biasanya dalam jangka 30 hari. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak ada penambahan. Aktivitas Scrum Meeting, pertemuan 15 menit per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Aktivitas demo, yaitu penyerahan software increment ke klien, didemonstrasikan dan dievaluasi oleh klien. Agile modeling, banyak situasi pembangun software harus membangun sistem bisnis yang besar dan penting. Jangkauannya dan kompleksitas sistem harus dimodelkan sehingga dapat dimengerti. Masalah dapat dibagi menjadi lebih kecil dan kualitas dapat dijaga pada tiap langkah membangun software. AM adalah suatu metodologi yang praktis untuk dokumentasi dan pemodelan sistem software. AM adalah kumpulan nilai-nilai, prinsip, dan praktek-praktek untuk memodelkan software agar dapat diaplikasikan pada software development proyek secara efektif. Prinsip dalam AM membuat model dengan tujuan sebelumnya membuat model menggunakan multiple model. Tiap model mewakili aspek yang berbeda dari model lain. Travel light, simpan model-model yang bersifat jangka panjang saja. Isi lebih penting daripada penampilan. Modeling menyajikan informasi kepada audiens yang tepat. Memahami model dan alat yang digunakan untuk membuat software adalah adaptasi secara lokal. Penutup, dari model-model proses di atas dapat diambil beberapa poin penting. 1. Komunikasi mempunyai peran penting dalam pembangunan software. 2. Kebutuhan software tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap. 3. Kerja sama dalam tim menentukan kelancaran pembangunan software. Aktivitas yang terjadi di dalam agile model proses tetap mengandung aktivitas yang ada pada model proses generasi sebelumnya seperti waterfall, incremental, spiral, dan RAD. Selain itu, model-model proses di atas tetaplah bukan model proses yang cocok untuk setiap jenis software.